Tanggal 26 Juli, hari ke-208. Bacaan Yesaya pasal 44 sampai pasal 48. Tuhan berdaulat, berhala tidak berdaya. Garis besar, Yesaya menggambarkan perbandingan yang mencolok. Berhala buatan manusia tidak punya daya, sementara Tuhan Israel berkuasa atas segalanya. Bayangkan, dari sepotong kayu yang sama, seseorang membuat berhala untuk disembah, lalu menggunakan sisa kayunya untuk memasak makanan. Betapa ironisnya. Sebaliknya, Tuhan sudah merancang masa depan umatnya bahkan sebelum masalah terjadi. Dia menyebut nama Kores, raja kafir Persia, 150 tahun sebelum ia lahir, dan menyatakan bahwa raja ini akan menjadi alat pembebasan bagi umat yang terbuang. Tuhan menjatuhkan Babel karena kesombongannya yang menukar Allah yang hidup dengan benda mati. Dan dia tetap menunjukkan bahwa kendalinya melampaui waktu dan raja-raja. Renungan harian. Pernahkah Anda berpikir betapa uniknya cara Tuhan bekerja dalam hidup Anda? Dia memanggil Gideon dengan selembar wol. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai 38. Menegur Bileam melalui seekor keledai. Dalam Bilangan pasal 22 ayat 28. Mengutus ikan besar untuk menghentikan Yunus. Yunus pasal 1 ayat 17. Memakai Babel yang brutal untuk menghakimi Israel, lalu memilih Kores, raja non-Yahudi, sebagai pembebas mereka. Yesaya pasal 45 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan sering memakai jalan yang tidak terduga untuk menunjukkan bahwa Dialah yang mengatur arah segala sesuatu, termasuk hidup Anda. Ambillah waktu untuk membaca kembali Yesaya pasal 45. Sorotlah frasa-frasa yang menunjukkan pekerjaan Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan. Tuliskan dalam 3 kolom di selebar kertas. Anda akan melihat pola yang indah, bahwa Dia setia di masa lalu, hadir hari ini, dan tetap memegang masa depan Anda. Tuhan tidak terbatas oleh waktu atau cara. Dia bekerja melalui apa saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pendalaman. Nubuat sebelum waktunya. Yesaya pasal 44 ayat 28. Kores yang memimpin Medo Persia dari tahun 546 hingga 530 sebelum Masehi, lebih dari 150 tahun setelah nubuat spesifik Yesaya tentang dia dalam pasal 44 ayat 28. Belum lahir saat Yesaya menyebut namanya. Bahkan bait suci yang akan dia bangun kembali belum hancur. Ini bukan kebetulan. Ini kuasa Tuhan yang melihat akhir sejak awal. Nama yang sudah disebut. Yesaya pasal 45 ayat 1. Banyak sarjana yang skeptis terhadap penyebutan nama Kores. Tapi ini bukan satu-satunya contoh. Di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 2, Tuhan juga menyebut nama Yosia jauh sebelum ia lahir. Nubuat yang akurat ini menunjukkan satu hal. Anda bisa percaya penuh pada firman-Nya, jangan ragukan janjinya. Tuhan tidak pernah salah langkah. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.